Maka bersyukurlah kita kalau kita masih digosipin orang. Bersyukur. Ingat ya, ini kata ulama nih ya. Ada orang beramal soleh. Kalau amal ibadah wajib jangan ditanya ya. Seperti puasa, Ramadan, sholat 5 waktu itu mah hukumnya wajib. Ini kita bicara amal sunnah. Ada orang beramal sunnah tapi suka melakukan dosa. Lebih baik ada orang yang tidak beramal sunnah tapi nggak berdosa. Lebih baik ini. Bahkan kata ulama, orang yang tidak beramal sunnah tapi dia tidak mengamalkan, tidak melakukan perbuatan dosa, ini orang lebih tinggi derajatnya daripada orang yang mengamalkan amalan sunnah tapi suka berbuat dosa. Nah itu tuh. Jadi orang beramal ini kalau nggak bisa beramal sunnah, maka hindarkan beramal jahat. Jangan amalkan amalan jahat. Karena orang yang meninggalkan amalan jahat, walaupun dia tidak beramal sunnah, ini derajatnya lebih cepat naik kepada Allah Ta'ala daripada orang yang beramal sunnah, tapi suka juga berbuat amal dosa. Itu di zaman Nabi ada perempuan, rajin ibadah, meninggal dunia. Para sahabat bilang, ini perempuan masuk surga, perempuan masuk surga. Kata Nabi, enggak, dia enggak masuk surga, dia masuk neraka. Kenapa? Kata sahabat. Karena kata Nabi, ini perempuan ketika hidup di dunia suka mengganggu tetangganya dengan mulutnya yang kasar. Jadi suka nyakiti tetangga dengan mulutnya yang kasar tadi. Nah, itu ya yang ketiga. Terakhir yang keempat kata Sayyidina Hatim Al-Asam, wasyahwata ilal jannati, dan hindarkan mengikuti hawa nafsu syahwat kepada menuju surga. Artinya apa ya? Meninggalkan mengikuti hawa nafsu binatang, nafsu kebinatangan nih. Kepada apa? Kepada mengekang hawa nafsu. Karena nanti kita mengumbar nafsu itu di surga. Kita di dunia ini nggak boleh mengumbar nafsu, tapi nggak boleh juga membunuh nafsu. Ada orang nggak mau kawin, mengebiri kalau nggak kawin karena belum dapat jodoh, macam lain cerita. Ini nggak mau kawin, nggak mau kawin katanya. Lalu dia kebiri, haram hukumnya. Ada orang nggak mau kawin, nggak mau nikah, tapi dia jajan di pinggir jalan terus. Ya, jajan. Paham aja kalau jajan? Ini namanya mengumbar nafsu, membunuh nafsu haram, mengumbar nafsu haram. Yang boleh itu adalah mengendalikan nafsu. Nggak makan haram. Terlalu banyak makan sampai sembarangan makannya haram juga. Yang dianjurkan dalam agama kita adalah mengendalikan hawa nafsu makan kita ini. Makanya kita ada namanya puasa. Nah, kapan kita bisa mengumbar nafsu itu? Nanti di surga. Di surga sebebas-bebasnya. Hendak apa kita? Semua ada di surga itu. Apapun yang kita mau di surga ada. Bahkan ada yang mengatakan kalau ada laki-laki meninggal dunia, sudah pernah menikah, hidup di dunia, meninggal, Allah berikan katanya nih 10.000 bidadari. Tepacul kalin tuhut, nggak ada tepacul-paculan, kuat. Kalau yang belum menikah, meninggal dunia masuk surga, 12.000 jarnya bidadari di bari. Tapi tidak tahu, ini kata ulama ya, saya tidak tahu di mana ambilannya. Ada guru mengatakan seperti itu. Itu yang terhitung, belum lagi yang nggak terhitung. Yang nggak terhitung ada guru mengisahkan siapa yang membuang kotoran, satu kotoran di masjid, satu kotoran akan digantikan satu bidadari. Bayangkan kalau ada orang jadi kaum di masjid, maka dia paling banyak bini di surga nanti. Siapa yang jadi kaum di masjid ini? Jadi kalau pian hendak tahu siapa yang banyak bini di surga, kaum masjid. Yalah. Di surga bebas sebebas-bebasnya. Mau apapun boleh.
Tapi kita harus berkorban di dunia ini. Apa itu? Dengan mengendalikan hawa nafsu. Bukan mengekang hawa nafsu, bukan mengumbar hawa nafsu, bukan membunuh nafsu, tetapi mengendalikan hawa nafsu. Siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsu, maka Allah akan mengumbar nafsu orang tersebut nanti di dalam surga. Artinya bebas dia mau melakukan apa saja di surga nanti. Baik, kiranya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kami berangkat tanggal 29 Agustus, Jumat depan. Apakah masih sempat pengajian atau kadang nanti lihat saja ya. Tanggal 29 Agustus kami membawa jamaah. Kembali nanti kurang lebih tanggal 12 September insya Allah. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan apa yang kita pelajari pada hari ini, terutama kami pribadi. Minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.